Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk mempelajari pelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Buriska Mahira, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan menemani kalian semua belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran pertama. Tapi sebelum kita belajar, mari kita membaca doa agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menerima dan memahami pembelajaran kami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Seni Budaya. Di antaranya kita akan belajar tentang teks kalimat pemberitahuan dan juga akan belajar menari menirukan gerakan hewan yaitu gerakan kelinci. Sudah siap kan untuk mempelajari pelajaran kali ini? Mari kita simak. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Kedua, siswa dapat menulis ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menyampaikan informasi tentang aturan merawat hewan di rumah dengan benar. 4. Siswa dapat menyampaikan kegiatan merawat hewan di rumah dengan benar. Kelima, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh, menirukan gerak alam dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang keenam adalah siswa dapat memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak alam dalam suatu tarian dengan benar. Hewan di sekitarku. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Pada gambar, kita dapat melihat ada anak-anak yang sedang bermain dengan hewan peliharaan mereka masing-masing. Hewan yang dapat dipelihara adalah hewan yang sudah jinak, bukan hewan buas, karena hewan buas dapat membahayakan keselamatan manusia. Contoh hewan buas seperti buaya, harimau, dan singa. Pada gambar terdapat kambing, domba, kelinci, bebek, serta kucing. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan hewan jinak dan dapat dipelihara oleh manusia. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan juga hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukuran badannya berbeda-beda, cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Pengertiannya, kalimat pemberitahuan adalah informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan yang bertujuan agar pembaca atau pendengar mengetahui, memahami, dan mematuhinya. Dalam kalimat pemberitahuan terdapat dua makna, yaitu larangan dan himbauan. Larangan maksudnya adalah mencegah orang lain melakukan sesuatu, sedangkan himbauan berarti menghimbau orang lain melakukan sesuatu. Penulisan kalimat pemberitahuan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menyebabkan orang lain tersinggung. Contoh kalimatnya adalah jangan beri makan kucing itu. Nah, itu adalah contoh kalimat pemberitahuan dalam bentuk larangan. Perhatikan gambar berikut ini. Mari kita amati. Pada gambar terdapat Benny yang sedang merawat kucingnya. Saat merawat hewan, Benny memberi makan,
memberikan tempat tinggal untuk hewan, memandikan, serta merawatnya. Apakah kamu melakukan hal yang sama kepada hewan peliharaanmu? Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Benny memberikannya makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan gambar pada tulisan pada gambar berikut. Nah, tulisannya itu berbunyi, dilarang memberi makan sembarangan. Maksudnya adalah Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Ayo menari. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menirukan gerakan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menirukan gerak kelinci. Gerakan yang pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki ditekuk. Untuk gerakan yang kedua, menirukan gerak kelinci melompat. Caranya, kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Lompat ke kanan satu langkah dan lompat ke kiri satu langkah. Gerakan ketiga menirukan gerak kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kepala menengok ke kiri satu kali, kepala menengok ke kanan satu kali. Gerakan yang keempat adalah gerakan menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kemudian badan digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Dari keempat gerakan tersebut, ada satu gerakan yang selalu sama, yaitu gerak tangan di samping telinga. Tahukah kamu kenapa tangan selalu berada di samping telinga? Ya, betul, karena kelinci memiliki telinga yang panjang. Baiklah anak-anak, jadi tangan kita ibaratkan menjadi telinga kelinci yang panjang. Telah mengetahui bahwa kalimat pemberitahuan itu adalah kalimat yang bertujuan supaya pembaca atau pendengar mengetahui, memahami, serta mematuhi informasi yang telah diberikan. Selain itu, tadi juga kita telah belajar bagaimana cara Benny merawat hewan. Untuk kalian yang memiliki hewan peliharaan di rumah, semoga kalian juga dapat merawat dengan baik seperti Benny merawat kucingnya. Dan tadi juga kita telah belajar bagaimana cara menirukan gerak kelinci. Coba kalian praktikkan di rumah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu berpesan, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian tetap di rumah saja, patuhi protokol kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, jangan lupa olahraga, dan mari kita tetap jaga kelestarian alam. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa agar pemahaman yang kita dapatkan hari ini dapat bertahan lama dan juga dapat bermanfaat untuk diri kita. Berdoa dimulai. Berdoa
selesai. Baik, terima kasih telah memperhatikan pembelajaran pada kali ini. Bu Rizka pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.